Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lolita Kristianita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai sistem pendidikan yang ada di SDN Lowok Waru 2 dan MAN 1 Kota Malang. Baik, langsung saja ke pembahasan yang akan dijelaskan lebih rinci dan detail oleh rekan-rekan saya. Baik, sebab berikutnya adalah sistem pendidikan. Apa sih sistem pendidikan itu? Sistem pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang terpadu yang berkaitan antara satu sama lain untuk mencapai tujuan, yaitu pendidikan. Pendidikan sendiri dimulai dari anak usia dini hingga ketingkatan yang lebih tinggi, mencakup metode pembelajaran, kurikulum, maupun penilaian. Perkenalkan, nama saya Wildan Alvin Amdani dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Sistem pendidikan juga bertujuan untuk memajukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Demikian sistem pendidikan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, tujuan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum di Indonesia juga dibagi dua, yakni kurikulum 2013 dan kurikulum Indonesia Merdeka. Sistem pendidikan yang digunakan pada SDN Lowok Waru 2. SDN Lowok Waru 2 menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan kurikulum Merdeka lebih fokus dan sederhana serta memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan minat dan bakat siswa. Untuk kurikulum 2013, kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan karakter dan memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Pelaksanaan pendidikan karakter pada SDN Lowok Waru 2. Guru yang memiliki karakter baik akan sangat berpengaruh pada karakter siswa. Apabila gurunya baik dalam membentuk akhlak, maka muridnya akan memiliki karakter yang luar biasa. Terdapat banyak metode yang digunakan dalam membentuk karakter anak melalui pembelajaran, seperti metode pengemasan materi dalam pembelajaran. Oke, perkenalkan, nama saya Sarudani Ardiansyah. Saya dari Prodi PTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pendidikan multikultural pada SDN Lowok Waru 2. SDN Lowok Waru 2 menerapkan pendidikan multikultural untuk membantu siswa untuk mengatasi perbedaan karakter dan bakat, serta menghargai perbedaan satu sama lain. Ada kegiatan ekstra untuk membantu siswa menemukan bakat dan minatnya, dan guru menggunakan metode yang berbeda-beda dalam memberikan materi pelajaran. Pendidikan multikultural juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, ramah terhadap perbedaan tersebut. Lalu, yang selanjutnya penting untuk dibahas juga yaitu permasalahannya dalam penerapan di SDN Lowok Waru 2. Dalam penerapan terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat penerapan pendidikan multikultural tersebut, seperti pandangan sempit dari beberapa siswa,
perbedaan budaya yang dapat menimbulkan konflik, dan kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Tentu saja, sekolah harus memastikan bahwa semua siswa dan staf sekolah memahami dan mendukung nilai-nilai multikultural dan berkomunikasi dengan orang tua serta masyarakat tentang manfaat dari pendidikan multikultural itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Zaidan Akmal Maudi dari Prodi PTI offering C. Untuk offering PIK offering E4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang digunakan pada MAN 2 Kota Malang. Jadi kurikulum yang diterapkan pada MAN 2 Kota Malang adalah kurikulum 2013. Sebuah kerangka kurikulum yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperbarui sistem pendidikan nasional. Namun, dalam rangka mempersiapkan para guru untuk kurikulum merdeka yang akan segera diterapkan, MAN 2 Kota Malang telah mengadakan beberapa pelatihan bagi guru sebagai bagian dari persiapan yang matang. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan karakter pada MAN 2 Kota Malang. Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus utama dari MAN 2 Kota Malang. Menurut sekolah ini, pendidikan karakter sangat penting karena lebih dari sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai moral siswa. MAN 2 Kota Malang berkomitmen untuk menjadikan siswa sebagai generasi yang berakhlak baik dan memiliki karakter yang kuat. Pendidikan karakter di MAN 2 juga diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau eskul dengan adanya 31 pilihan eskul yang tersedia. Perkenalkan, nama saya Rianto Nadia dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan permasalahan dalam penerapan pendidikan di MAN 2 Kota Malang. Sedikit cerita, penggunaan handphone di MAN 2 Kota Malang sebelum adanya COVID-19, siswa tidak diperbolehkan membawa handphone atau menggunakan handphone di lingkungan sekolah. Tetapi semenjak adanya COVID-19, siswa diberi izin oleh pihak sekolah dikarenakan ada mata pelajaran yang harus melakukan daring atau melakukan pembelajarannya melalui daring. Penggunaan handphone di MAN 2 Kota Malang menjadi hal yang kontroversi karena beberapa hal. Penggunaan handphone memiliki manfaat dan hambatan dalam pendidikan. Handphone bisa mengganggu konsentrasi siswa, menyebabkan distraksi dan potensi bullying. Namun handphone juga memberikan kemudahan dalam pembelajaran. Di MAN 2 Kota Malang memberikan solusi adalah dengan memberikan pembatasan penggunaan handphone, edukasi tentang etika dan tanggung jawab penggunaan handphone yang baik, dan fasilitas akses internet yang aman dan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Yazid Rahmat Abdillah dari Pendidikan Teknik Informatika untuk offering PIK sendiri, offering E4. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami di sekolah umum dan sekolah keagamaan. Sistem pembelajaran di SDN Lowok Waru 2 dan MAN 2 Kota Malang sama-sama berjalan efektif dan kondusif. Hal ini dikarenakan guru menggunakan metode, model, atau strategi yang tepat pada sistem pendidikan di dalam sekolah. Kurikulum yang diterapkan di SDN Lowok Waru 2 dan MAN 2 Kota Malang sama-sama kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013, memiliki tujuan untuk mempersiapkan para pelajar agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang dapat berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban teknologi. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar yaitu kurikulum yang dikembangkan lebih fleksibel dan lebih berfokus kepada pembentukan karakter siswa. Dikatakan lebih merdeka karena siswa memiliki situasi belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga dapat bebas belajar dari berbagai sumber yang tersedia dan bebas dari tekanan.
Penerapan pendidikan karakter dan multikultural penting untuk memudahkan pemahaman materi siswa dan mengatasi perbedaan di lingkungan sekolah. Guru juga perlu tanggap pada perubahan kebijakan pemerintah dan pelatihan perlu diadakan untuk mendukung penerapan pembelajaran yang sesuai. Kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid diperlukan untuk memastikan pendidikan karakter siswa dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami menampilkan sebuah video dokumentasi dari hasil observasi kami. Selamat menonton!